Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di Yuni Channel. Eh, Kali ini saya kembali ke habitat saya ya teman-teman. Biasanya kemarin dua konten saya yang kemarin tuh terjun ke dapur. Kali ini saya kembali ke habitat, yaitu tentang bisnis rumahan, tentang perwarungan, tentang toko dan sebagainya. Bicara tentang warung, tentang toko, tentang bisnis apapun itu pasti tidak lepas dari modal ya teman-teman. Jadi modal awal untuk buka usaha. Tentunya modal awal ini ya berupa uang yang bisa digunakan untuk memberi keperluan apapun itu dalam bisnis kita. Misalnya ya kalau usaha sembako untuk beli-beli segala hal barang pokok yang mungkin bisa dijual di warung kita. Nah, kalau kemarin ada temen di sini ya, ada yang tanya berapa buka warung sembako ini gitu, modalnya berapa, ada yang tanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat warung saya ini masih kecil dan mudah-mudahan menjadi besar ya teman-teman, amin. Ini dulu saya buka dengan modal 3 juta saja. Jadi untuk teman-teman di sana yang punya modal misalnya lebih di atas saya 5 juta, 4 juta dan itu masih ragu-ragu untuk buka usaha, buka warung, itu di sekelas teras seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau memang sudah punya tekad yang kuat, kita sudah punya tekad yang bulat, ingin buka warung, bisnis sampingan di rumah, kalau teman-teman punya uang misalnya 4 juta, 5 juta ya buka aja. Karena kenapa? Saya aja yang punya modal 3 juta sudah berani buka warung ya, meskipun banyak sekali ya, mungkin namanya uang 3 juta untuk hari ini membeli keperluan pokok itu ya lumayan susah untuk membagi-bagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang warung ini tetap berjalan, tetap langgeng ya teman-teman, dan mudah-mudahan seterusnya menjadi besar, kemudian banyak pelanggan, amin. Kita saling mendoakan yang baik-baik ya. Jadi di sini saya hanya ingin memotivasi teman-teman, terutama ibu-ibu rumah tangga ya, yang punya modal misalnya uangku nggak banyak ini, hanya 2 juta, modalku ini hanya sedikit sekali. Jangan berkata seperti itu, tapi buat diri kita yakin kalau kita dengan modal ini saya bisa, dengan modal misalkan hanya sedikit, meskipun itu hanya misal 2 juta 3 juta, tapi saya berharap warung ini dan bismillah saya buka warung gitu ya teman-teman. Jadi jangan pesimis, kita buka kemudian kita jalankan dengan sepenuh hati, itu kuncinya. Kemudian kalau saya sendiri, karena yang saya buka itu usaha rumahan warung sembako ya teman-teman, ya yang dibeli apa untuk uang 3 juta itu, apa saja yang bisa didapat dengan uang 3 juta. Kalau dulu saya itu gini ya, belum punya etalase rokok aja nggak punya, kemudian arak-arak yang besi-besi, maksudnya arak yang memang biasanya ada di warung-warung yang misalnya udah gede, yang punya modal gede, itu saya nggak punya. Jadi sampai sekarang pun, karena saya itu jualan di desa, sebenarnya display itu penting ya, tapi untuk menarik pelanggan. Tapi ya itu tadi, karena ketika buka kita keterbatasan modal, jadi yang kita utamakan itu ya kita beli bahan bakunya saja. Bahkan dulu saya itu beberapa dagangan saya itu ada saya taruh di lantai. Jadi kardus itu ditaruh di lantai dan itu diisi barang dagangan. Sebenarnya dulu warung saya itu tidak di sini, tapi di teras belakang, di teras samping situ, karena di teras samping itu direnov, dikasih keramik, jadi warung saya itu dipindah ke depan.
Kalau dulu pertama kali buka itu kalau pas musim hujan itu ya becek ya teman-teman, karena warungnya itu masih plaster semen biasa, dan itu atasnya bocor atapnya. Jadi setiap hujan itu ya berisiko. Pernah itu habis, sebenarnya belum dibenerin tapi baru beberapa hari buka, kemudian turun hujan. Kita kan waktu itu nggak tahu mana yang bocor, yang di atap itu lah, dagangannya pada kena air. Kemudian jalan sekitar setahun, warung saya itu pindah ke depan sini. Jadi alhamdulillah terselamatkan, sampai hari ini masih di depan. Jadi tapi tetap masih di teras rumah. Kembali ke awal, dengan uang 3 juta kita bisa beli apa untuk warung kita. Jadi waktu itu karena modal saya minim, saya bener-bener list pembelian yang mau saya beli, barang-barang, maksudnya barang-barang yang mau saya beli itu bener-bener saya tulis, bener-bener saya list. Misalnya kalau bahan pokok yang paling pokok yang harus di warung sembako ada itu apa gitu. Pada waktu itu yang saya utamakan ya tetap gula, kopi, minyak, kemudian mie, kemudian sabun-sabun seperti ini. Untuk gas ini saya hanya punya sekitar, waktu itu buka itu sekitar 3 biji aja, dan lambat laun setelah berjalan sampai hari ini alhamdulillah untuk gas itu tambah sekitar 6 biji. Jadi total gas saya itu sekarang 9 biji, dan itu kalau maksudnya untuk stok orang-orang di sini saja 9 biji itu sebenarnya kurang teman-teman ya sampai hari ini. Tapi saya belum bisa nambah tabung gas. Tapi doakan ya teman-teman, semoga apa yang kita cita-citakan terbeli, amin. Kemudian kita beli apa lagi dengan uang 3 juta ya teman-teman. Yang jelas selain gula, kopi, minyak, ada gula, mie, ya yang paling laku di sini terigu, kecap dan sebagainya. Intinya semua kebutuhan pokok ya. Terus bumbu-bumbu penyedap. Kemudian yang paling utama karena kita jualan itu sembako ya, telur pasti harus punya ya teman-teman. Kemudian seperti ini saya juga menyediakan kayak gini nih, tempe ini modalnya nggak banyak ya teman-teman. Kalau di sini itu 5.000 itu bisa dapat 3. Jadi keuntungan tempe itu kalau 5.000 kita kan jual 2.000-an, jadi setiap 5.000 kita untung 1.000 aja sebenarnya ya. Tempe, kemudian juga ada tahu, kemudian ya apa yang biasa orang-orang sini cari biasanya saya sediakan itu yang maksudnya yang nggak cepat busuk ya. Cuman kalau sayur hijau saya itu nggak menyediakan, karena kalau perhitungan saya begini, kita dengan modal minim kalau kita memaksakan diri untuk membeli sayur hijau, sedangkan sayur hijau itu cepat busuk, kalau nggak laku cepat layu, itu ya mubazir eman-eman modalnya. Jadi daripada dibelikan sayur hijau, kalau kita fokus di sembako ya teman-teman, lebih baik beli kayak ikan asin, teri, urang yang kering kayak gitu. Cuman kalau bumbu-bumbu tetap ada, misal bawang merah, bawang putih, cabai itu harus ada kalau di tempat saya. Tapi kalau di tempat teman-teman kalau memang tidak ingin menyediakan karena berisiko ya nggak apa-apa. Nah, toko sembako yang harus ada juga harus beli kayak gini nih, sabun itu juga harus disediakan karena ini juga kebutuhan IRT setiap hari ya teman-teman. Nggak mungkin kalau IRT itu nggak butuh sabun, jadi kita sediakan persabunan, baik sabun cuci, sabun mandi, kemudian sampo. Kemudian kalau teman-teman misalnya ini ya punya uang lebih, kita usahakan untuk menyediakan rokok. Tapi waktu itu, ini cerita singkat ya teman-teman, saya tidak menyediakan rokok
rokok waktu buka warung sembako. Di awal itu saya tidak menyediakan ya. Yang saya sediakan cuma tembakau yang kiloan itu. Jadi untuk buka warung sembako di awal, pas waktu awal-awal buka warung sembako, saya itu tidak menyediakan rokok. Tapi saat ini alhamdulillah sudah bisa menyediakan rokok meskipun mungkin belum lengkap ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya menginspirasi teman-teman aja gitu loh. Kalau misalnya kita punya modal, terus kita punya keinginan untuk buka warung sembako, nggak usah nunggu banyak dulu. Misalnya kita punya 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya buka aja gitu. Nanti untuk melengkapi ya sedikit-sedikit dulu. Untuk melengkapi itu bertahap. Misalnya kita langsung wah ingin seperti ini, terkadang kita juga nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi lingkungan kita gitu loh. Ada beberapa barang yang mungkin sama sekali tidak terbeli, itu kan kalau ya mubazir gitu loh modal kita. Ada beberapa mungkin ya gitu tadi, kita lihat situasi dan kondisi lingkungan kita gitu ya. Tapi untuk warung sembako yang memang punya modal gede terus semuanya lengkap, itu juga luar biasa mantap. Tapi kalau untuk pemula seperti saya itu tadi ya, dengan modal 3 juta, ya kita nggak usah mewah-mewah dulu, tapi lengkapi sedikit demi sedikit biar nanti warung kita terisi lengkap. Tapi ya kita melengkapinya sedikit. Kalau memang kita buka warung sembako, kita beli yang bahan bakunya dulu, kita beli yang bahan pokoknya dulu, begitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku di sana yang terutama IRT ini ya, karena IRT itu juga perlu samben. Ada yang bisa kita lakukan, misalnya kita jualan di rumah, ya kita lakukan di rumah. Jadi IRT itu usahakan seproduktif mungkin. Pertama, karena kita IRT, kita butuh banyak banget dana, biaya ya teman-teman. Jadi IRT itu kadang kita perlu untuk produktif. Jadi kita menghasilkan, meskipun kita itu ubek-nguprek di rumah dengan begitu banyak pekerjaan dengan anak-anak dan sebagainya, tapi kalau kita produktif rasanya juga seneng ya. Pasti teman-teman di sana yang IRT kemudian pelaku usaha juga seneng melakukan pekerjaan kita gitu loh. Ada misalnya nih, kita capek banget dengan urusan dapur dan sebagainya, tapi ketika kita masuk nih ke warung kita, meskipun itu hanya di teras, terus kemudian ada pembeli, itu kadang sebagai apa ya, vitamin aja gitu buat kita. Jadi ini terutama untuk IRT nih yang punya modal mungkin terbatas seperti saya waktu buka warung ini, beranikan diri aja gitu. Jangan nunggu segini, namanya uang ya teman-teman. Itu kalau kita istilahnya PPT, itu kadang kita tidak tahu nih kebutuhan kita ke depan itu kayak apa gitu. Jadi ketika kita sudah punya bulat, ya udah kerjakan aja gitu, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Intinya ya mengelola usaha itu sabar. Banyak sekali memang kendala, tapi ketika kita sabar, ketika kita sudah jejak, ketika kita sudah punya pendirian, kemudian kita jalankan dengan ikhlas, kita jalankan dengan sabar, insya Allah arus yang baik itu akan mengikuti gitu. Tapi ya bagaimana kita mengelolanya. Kalau cuma kita asal buka kemudian kita malas buat mikir ini itu tentang warung kita, karena meskipun usaha itu kecil, kalau kita tidak pikirkan matang-matang, itu juga hasilnya nol teman-teman. Kadang ya loh, yang kita pikirkan ngasih matang-matang itu aja usaha itu kadang banyak gagalnya, apalagi yang kita biarkan begitu saja, meskipun itu hanya warung di teras rumah, begitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini video ini bermanfaat ya teman-teman. Di sini saya hanya menginspirasi karena sebenarnya warung ini juga nggak besar, warung saya sendiri, tapi di sini saya hanya ingin berbagi. Yang penting kita percaya diri gitu aja, kemudian kita pasrah, kemudian kita juga ikhtiar gitu.
Jangan hanya iki ngene wae, tapi kita hanya ikhtiarnya nggak maksimal gitu. Jadi untuk teman-teman di sana, semoga video ini bermanfaat ya, terutama untuk saya sendiri. Kemudian mudah-mudahan untuk teman-teman juga di luar sana, terutama IRT yang kayak saya hanya ubek ulek di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap tersenyum, kemudian tetap bahagia, karena kalau kita bahagia maka rumah kita, seisi rumah kita juga bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kemudian nyalakan juga tombol notifikasinya, jadi kalau nanti saya buat konten lagi teman-teman dapat notifnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Zuni Channel.